Ya, selamat malam Pak Rashid khususnya yang jadi rekan nyantai bercakap bersama di malam hari ini dan juga sudah hadir bersama-sama kita juga kawan-kawan uh, Heart dan juga supporters gitu ya, mungkin bisa dibilang begitu. Ada lalu kita juga udah ada edisi pertama Cyber santai bercakap ala Die Hard. Dan ini malam yang kedua, minggu lalu kita bicara tentang spiritualitas, krisis spiritualitas di gereja Protestan khususnya dengan pembicara Bapak Pendeta Bonar dan Tobing dari Akademi Lutheran Indonesia. Malam ini kita ngobrol bicara tentang liturgi. Nah, ini liturgi ini sesuatu yang sebenarnya akrab gitu ya dengan kita karena kita pelakunya di gereja, kita beribadah, dan bicara liturgi itu luas. Lalu ada yang mengatakan bahwa liturgi itu tata ibadah, ya, sehingga ada juga yang misalnya memisahkan antara ada gereja-gereja yang pakai tata ibadah dan yang enggak gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu liturgi gitu ya, dan mengapa gereja kita disebut liturgikal? Apakah misalnya secara khusus GPIB gitu karena kita ada rumpun dan unsur dalam tata ibadah kita, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Nah, lalu kemudian bolehkah rumpun unsur itu diotak-atik dalam rangka ibadah yang eksperimental? Ya? Apa pentingnya simbol dan seterusnya? Ya, itu yang akan menjadi kira-kira pemantik dalam diskusi kali ini bersama Pak Pendeta Emeritus Rashid Rahman. Beliau pendeta yang memang bergelut di liturgika. Kalau mau perkenalan singkat boleh Pak, dipersilakan. Sebelum kita juga akan ngobrol-ngobrol santai aja, ya semua boleh memberikan pertanyaan seputar liturgi. Tapi saya mau mulai dari yang itu. Sebenarnya kenapa gereja kita itu disebut gereja yang liturgikal gitu? Ya, mungkin ini penting dalam rangka kita memaknai diri dulu sebagai gereja. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Yoel, terima kasih saudara-saudara, teman-teman dari GPIB. Kita bisa ngobrol ya. Berangkat dari jadi berangkat dari kenapa kita disebut liturgikal dan sebagainya. Emang orang mengategorikan liturgikal tuh artinya nggak bergerak gitu ya, paling banter duduk dan berdiri, nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai, itu umumnya yang terjadi. Tapi ada buku judulnya abaikan tapi nama orangnya Paul Basden. Ini saya cari-cari nggak ketemu, nggak, mata saya nggak lihat bukunya ada di mana. Nanti saudara cek aja nih. Paul Basden ini membuat kategorisasi. Memang ada beberapa orang juga yang bersama dengan dia, bukunya beda-beda, tapi membuat kategorisasi 5 yang disebut dengan worship style ya, gaya ibadah. Jadi bertolak dari siapa? Cherry ya, Cherry itu ahli liturgi sekarang modern ya, Konstan Cherry. Nah itu Cherry melihat bahwa liturgi itu terdiri dari 3 hal atau 3 unsur ya. Yang pertama itu isi, konten ya. Lalu kedua isi, yang pertama itu ya,
sambil nyatet nih, jadinya lama nih, apa? Isi yang kedua itu form, berantakan lah apa ya, form atau struktur, ya, bentuk, itu ya, susunan. Lalu yang ketiga itu gaya, ya, style. Jadi begitu. Kalau ngomongin liturgi, selalu ada bentuk, ada ini, tiga hal ini. Nah, Paul Basden melihat ke style. Jadi penelitiannya tentang style, ada 5 style. 5 style. Yang pertama itu tradisional, kalau nggak salah ya, saya urutannya juga rada keder nih. Atau liturgical dulu ya. Balik-balik lah pokoknya ya. Pokoknya saya cari-cari bukunya gelap di sini. Tradisional, lalu liturgical, 1 dan 2 bisa salah. Lalu praise and worship keempat ya. Ketiga itu tiba-tiba lupa. Yang terakhir itu seeker. Revival. Ya. Nah, jadi ada 5 gaya orang beribadah, gereja beribadah. Ada 5 gaya ibadah. 5 ibadah gaya ini nggak ada hubungannya dengan denominasi, misalnya. Jadi kalau dari 1 sampai 5 itu makin ke 5 itu makin misalnya makin tidak imamat gitu ya. Tradisional misalnya, menjadi liturgi itu harus dilatih, harus sekolah. Tapi yang liturgical ya tidak ada sekolah tapi kursus lah tingkatnya. Yang revivalist aktivis lah pokoknya ya. Kalau praise and worship kira-kira juga aktivis. Yang seeker ini seniman. Jadi orang yang betul-betul nggak dididik untuk berliturgi. Tapi yang tradisional untuk baca Alkitab aja ada sekolahnya. Ya, kira-kira gitulah ya. Kalau nyanyi, wah ya. Yang nomor 2 himnal. Yang tradisional campur ya. Ada yang himnal, ada yang bukan himnal. Yang revivalist lagu-lagu folk song misalnya, lagu-lagu pop. Praise and worship juga begitu. Yang seeker nyanyian sekuler saja. Kenapa namanya seeker itu karena dia dibentuk untuk mengkristuskan orang Kristen, gitu ya, mengkristuskan orang Kristen. Jadi di Amerika itu banyak anak yang lahir dari keluarga yang sebetulnya Kristen tradisional tapi nggak pernah ke gereja. Natal ikut, tetapi nggak ke gereja. Gereja itu apa nggak tahu apa-apa, Alkitab nggak pernah buka. Jadi seeker itu mencari mereka, sehingga namanya seeker. Jadi yang melakukan mereka ini adalah para seniman musik. Tapi kemudian seeker bukan pemusik ya, ada pendeta-pendeta juga. Kalau di Indonesia misalnya gereja Tiberias ya. Kalau di Amerika Saddleback misalnya ya. Siapa itu Saddleback? Si Rick Warren misalnya ya. Nah, GPIB kan denominasi, tapi gaya ibadahnya itu menurut saya berada di antara liturgical dan revivalist. Kedua dan ketiga. Tapi GPIB cenderung ke kedua, gitu ya. Kalau GKI sebagian ada yang liturgical, sebagian ada yang revivalist. Sebagian kecil ada yang praise and worship GKI, gaya ibadahnya. Kalau Katolik misalnya umumnya tradisional atau liturgical. Ada juga Katolik yang agak bebas gitu ya, revivalist. Kira-kira begitu. Ini contoh kasarnya aja, bukunya bisa dibaca lebih jelas. Ini soal style. Nah, style ini nggak ada hubungannya dengan form, struktur, dan isi.
misalnya GPIB dan GKI, stylenya sama, bentuknya rada berbeda. Ya bentuk itu menyangkut tata ibadah, menyangkut isi doa, ya, tampilan. Misalnya kalau di GKI ada leksionari kan, daftar pembacaan Alkitab dari Common Lectionary. GPIB ada tapi nggak terlalu murni gitu ya. Jadi bentuknya agak berbeda. Isinya, kontennya mungkin sama. Ya, kita sama-sama Protestan punya isi yang sama. Hari Minggu kan dibikin sebagai tempat waktu ibadah karena merayakan kebangkitan Kristus. Kira-kira gitu. Ya. Tapi bisa juga isinya berbeda, strukturnya berbeda. Strukturnya sama. Misalnya GPIB dengan Katolik. Strukturnya sama. Apalagi GKI, orang bilang GKI itu kayak Katolik. Yang dibilang kayak Katolik itu strukturnya. Tapi isinya sama, beda. Sakramen aja beda kok. Titik tolak sakramennya beda. Protestan karena perintah Yesus berdasarkan 7 sakramen yang udah ada di Katolik. Katolik 7 karena tahap-tahap kritis ya kemanusiaan. Sehingga sakramen bagi Katolik itu adalah tanda anugerah Allah di saat kritis kehidupan manusia yang berhubungan dengan inisiasi. Dari 7 itu, reformator memilih 2 yang berdasarkan perintah Yesus. Jadi isinya ya beda, walaupun strukturnya sama. Stylenya ya bisa sama, bisa beda lah, tergantung yang mana. Ada yang tepuk tangan ya. Kita dengan karismatik mungkin sama stylenya, tapi isinya beda, strukturnya beda. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau apakah ibadah itu tata ibadah, dari segi struktur ya tata ibadah, tapi dari tata ibadah, liturgi itu bukan cuma struktur, bukan cuma form, bentuk. Liturgi itu adalah narasi, isi itu narasi. Liturgi itu juga adalah style, ya, gaya beribadah. Yang satu pakai band, yang satu pakai organ, misalnya. Kenapa saya bilang GPIB nomor 2 lebih kuat nomor 2-nya ketimbang GKI yang antara 2 dan 3? Di GPIB masih ada organ pipa, misalnya ya, masih dipraktekkan. Permainan organnya, walaupun bukan organ pipa, tapi masih gerejawi lah gitu. Ini gaya nomor 2. Beda dengan GKI. Biar organ pipa pun di Taman Cibunut mainnya bukan gaya organ pipa. Nggak ada. Sangat, kalau dengar dari jauh musik GKI dengan yang sekarang ini ya, kalau nggak lihat gedungnya tapi dengar suara piano gitu dari ujung sebelum kebaktian itu mirip kayak masuk ke lobi hotel. Sama gayanya ya, gayanya sama. Nggak kayak gereja, nggak kayak tempat ibadah. Jadi dari stylenya itu udah berbeda. Ya jadi kira-kira gitu, formnya mungkin ada samanya gitu ya, kita isinya sama, kontennya sama. Jadi kira-kira gitu. Di GPIB, HKBP itu bukan mengacu pada Paul Basden, tetapi saya mengajukan ini bahwa Paul Basden membuat 5 definisi atau klasifikasi style of worship. Kira-kira gitu, Joel. Ada yang belum? Iya, menarik. Ya, jadi menarik Pak. Terima kasih. Jadi ini saya pernah dengar Pak, kalau nggak salah dulu ya, bahwa ada yang namanya ibadah yang eksperimental begitu ya. Apa kalau saya nggak salah dengar itu Prof Fabineno dulu yang sampaikan itu. Ini kaitannya berarti dengan itu ya, dengan form atau dengan stylenya, dengan narasinya Pak ya. Iya. Eksperimental itu mungkin istilah yang salah ya. Eksperimental artinya eksperimen ya. Coba-coba ya. Jadi kalau percobaan itu adanya di laboratorium. Nggak boleh di gereja.
laboratorium eksperimen ibadah di mana? Di STT sebetulnya. Ada pelajaran memimpin ibadah gitu ya, ibadah-ibadah khusus. Sebetulnya mahasiswa diminta untuk eksperimen gitu ya, melakukan itu di kelas. Mau bikin ibadah jungkir balik juga nggak ada apa-apain kok di kelas. Nggak ada. Kalau di gereja jangan eksperimen, di gereja harus barang jadi, karena itu masyarakat. Di masyarakat. Kita coba-coba nih nyanyian Asia atau nyanyian dengan tepuk tangan yang bagus gitu ya, atau liturgical dance, yang liturgical dance bukan cuma tari-tari doang. Itu cobanya di kelas, ya di kelas-kelas, di sekolah, di seminari, diuji coba. Nanti kalau udah ke gereja itu udah jadi barang jadi. Ya biasanya di gereja itu bilang eksperimental ibadah itu sebetulnya ibadah yang karismatik, yang tepuk tangan itu eksperimental dibilangnya ya. Atau ibadah kreatif. Niru kok kreatif. Ya jadi sebetulnya itu. Oke. Begini, apakah memang disebut gitu ya gereja yang liturgikal ini itu ada kaitannya dengan semangat ekumenis gitu? Misalnya kita di GPIB itu melihat di tata ibadah yang dulu disebutnya si hitam manis, terus ada perubahan dalam perjalanannya. Saya kira juga Pak Rasid pasti ada penelitian tentang itu gitu, perkembangannya di gereja-gereja di Indonesia itu, apakah memang bahwa semangatnya itu adalah ekumenis gitu, dan tanda-tandanya itu apa, markanya itu apa gitu, kemudian kita dapat katakan ini semangat ekumenis. Yang disebut liturgi ekumenis itu ecumenical worship ya, itu biasanya lari ke structure, ke form, susunan. Makanya disebutnya konvergensi ya, konvergensi. Kesepolaan kan, kesebentukan ya, strukturnya, isinya agak ragu karena kita sepola dengan Katolik misalnya, tapi punya isi yang berbeda. Stylenya ecumenical tidak bicara tentang style. Jadi liturgi 5 misalnya yang disebut liturgi ecumenical, stylenya dibebaskan. Ada gereja yang pakai band, ada gereja yang tepuk tangan, ada gereja yang hening, ya Lutheran Skandinavia itu hening, tapi mereka memakai pola ecumenical misalnya. Saya pernah ke Calvin College begitu ya, itu sampai kaget juga saya. Itu udah benar-benar gedebak-gedebuk gitu ya. Ini gereja Calvin. Iya Calvin, dan memang Calvinis itu reform itu terbuka katanya, dari ujung ke ujung, dari kiri ke kanan, itu ada tepuk tangan sampai yang paling hening itu ada di reform katanya. Ya betul juga, walaupun bentuknya sama gitu ya, sepola. Jadi kalau perjamuan misalnya, tiap minggu perjamuan, perjamuan dengan maju misalnya ya, rotinya berbagi sendiri gitu di antara umat misalnya ya, menyobek roti, beberapa tidak apa-apa minum dengan satu cawan misalnya. Jadi formnya kalau satu cawan itu style ya. Jadi style nggak di utak-atik. Ya ada juga reform yang cawannya tetap cawan kecil. Satu gereja nih, boleh pakai cawan kecil, boleh minum satu cawan yang besar. Boleh milih jemaatnya. Jadi itu stylenya, tapi strukturnya ecumenical. Doa Bapa kami tempatnya di sini, misalnya sebelum pemecahan roti, misalnya menutup doa syukur agung, kira-kira gitu. Pembacaan Alkitab ecumenical. Kalau sekarang Prapaskah 5, siapa Prapaskah 5? Kemarin bacanya apa kemarin? Ya, perempuan mengurapi kaki Yesus misalnya. Semuanya mengurapi kaki Yesus. Perempuan mengurapi, bacanya itu kira-kira. Tapi stylenya beda-beda. Jadi strukturnya bicara ecumenical itu. Gitu Joel.
Itu berarti misalnya kalau kita aplikasikan sekarang kayak Rabu-Abu gitu kan, ini yang mulai marak gitu. Ini berarti bagian dari kalender liturgi atau struktur gitu. Tapi bahwa di dalamnya narasinya dan apa isinya gitu, itu artinya gereja tuh bisa ini ya, bisa apa merumuskan gitu Pak ya. Ya, tapi yang untuk ibadah-ibadah baru ya, yang baru itu seperti Kamis Putih ya, Sabtu Sunyi, Rabu Abu itu perdebatannya diisi di konten. Makanya ada gereja yang sudah siap melaksanakan ya karena kontennya sudah berterima. Ada jemaat yang belum siap, dia nggak melakukan, atau ada gereja yang belum siap gitu dengan konten itu, sehingga nggak melaksanakan Rabu Abu. Kalau sudah kontennya sudah siap, strukturnya tinggal dibuat. Kalau yang sudah ada seperti minggu apa-apa begitu, umumnya orang ributin struktur. Seperti sejarah liturgi GPIB ya, dari Sri Tamani sebelumnya juga, lalu yang lain-lain begitu ya, sampai sekarang ini, itu semuanya distruktur. Karena isi sebetulnya cenderung nggak berubah. Isinya cenderung nggak berubah. Kan nggak ada yang memperdebatkan hari Minggu kenapa kita ibadah, pasti memperingati Kristus bangkit. Itu misalnya. Nggak ada yang lain mengajukan isi yang lain. Ya ada satu, tapi isinya kira-kira segitu. Stylenya juga nggak ada yang ributin. Emang GPIB, GKI terlahir dengan style nggak bisa tepuk tangan. Kalau tepuk tangan pasti jelek lah ya, fals lah orang-orang kita. Bukan jiwanya sih. Emang Tuhan nggak menginstall orang GPIB untuk bisa tepuk tangan dalam ibadah. Itu terima nasib lah, kita jangan ikut-ikutan pantai kosa karismatik. Fals lah orang GKI suruh tepuk tangan, fals pasti. Ya nggak bagus. Jadi jangan ikut-ikutan. Stylenya udah begitu, GPIB begitu, GPIB. Kalau jadi mainnya di yang lama itu di form, di susunan. Kan yang di susunan pindah-pindah. Iya. Ada yang mau respon dari rekan-rekan yang hadir Aku mau nanya, ini? boleh? Silakan ke Cindy langsung. Boleh Kak. Pak Rasid, aku mau tanya tentang ini berkat, rumusan berkat. Akhir-akhir ini banyak yang berkat itu mungkin karena kalau dari luar ada Claire benediction, terus ada Iris blessing gitu ya. Terus akhirnya mulai marak tuh di GPIB tuh rumusan-rumusan berkat yang dibikin sendiri gitu ya. Aku tanyanya itu tradisinya gimana ya? Karena nggak tahu apa mungkin aku yang masih kolot kali ya. Pemahamanku itu kalau berkat di ibadah raya mestinya kalau dari bilangan kan beginilah seharusnya engkau memberkati Israel gitu. Dalam artian berkat itu dari Tuhan, kita hanya menyampaikan. Tapi kalau aku lihat dari rumusan yang dibikin sendiri, ujung-ujungnya kita mau berkati orang tapi pakai legitimasi Tuhan gitu, menurut aku sih. Mungkin aku yang kolot. Tapi dalam artian kalau aku sih setujunya kalau memang mau ada rumusan lepas begitu bukan di ibadah raya. Tapi gimana sebetulnya, apa sih yang terjadi, perkembangannya itu apa sih? Kan itulah saya dengar terus. Aku pengen tahu itu aja perkembangannya, apa yang bikin, apa dasarnya, apa latar belakangnya kita berkembang sampai bisa merumuskan berkat itu di ibadah raya itu dengan rumusan sendiri gitu. Oke. Tapi saya mau tanya dulu, ibadah raya itu apa ya? Ibadah umat, maksudnya ibadah minggu. Oh, iya. Apa ya? Iya. Perayaan Natal. Contohnya. Tapi ibadah minggu juga ya. Ibadah raya disebutnya. Ibadah lah ya gitu ya. Oke. Jadi kembali ke ini dulu deh, yang isi ya, konten, structure, dan style. Umumnya gereja-gereja yang mengenal lagam liturgi ya, kan ada tuh seperti gereja Toraja, gereja Talau tuh apa? Germita ya. Germita ya. Gemis, bukan. Gemis itu sangi ya.
yang talautnya kan yang udah pisahkan. Germita ya, membuat lagam gitu ya, model liturgi minggu model A, B, C, D, E gitu ya. Itu semuanya bermainnya di struktur. Strukturnya doang pindah-pindahin. Syafaatnya dipindahin, sekarang di belakang, sekarang di depan ya. Persembahannya dipindahin, sekarang depan. Saya nggak setuju tuh. Saya bilang di mana-mana itu struktur tetap. Struktur untuk ibadah minggu itu cuma satu. Yang tidak tetap itu adalah isinya. Isinya itu yang harusnya berubah. Jadi ibadah prapaskah 1, misalnya pengakuan dosa, doa pengakuan dosanya tempatnya tetap, tetapi isinya berbeda. Seharusnya gereja mainnya di situ. Termasuk berkat, termasuk salam, termasuk votum, termasuk formula-formula liturgi yang lain. Doa sebelum pembacaan Alkitab, Minggu Advent 1 itu berbeda dengan Minggu Advent kedua. Tapi doanya tetap di situ, gitu ya, nggak pindah-pindah. Jadi strukturnya tetap, isinya yang berbeda. Itu dari mana? Itu dari dulu, Cindy. Jadi saya tadi lari ngambil buku contoh. Nah ini judulnya The Worship Source Book. Isinya apa? Ini bukan ngomongin struktur, strukturnya mah tetap dia ngisi berkat misalnya. Ya berkat itu ada banyak berkat. Buatan mana? Buatan orang. Buatan orang yang kemudian diterima. Ya, ini ada pengakuan iman misalnya. Pengakuan iman untuk Advent, Christmas, Epifania, Transfigurasi, Minggu apa, Kamis Putih, Minggu Rabu Abu dan sebagainya. Jadi banyak. Doa syafaat untuk apa? Macam-macam. Ya, sesuai dengan hari raya. Pembukaan ibadah itu macam-macam, greeting, salam. Salam itu udah banyak modelnya. Nggak cuma Tuhan besertamu, saya ambil contoh salam, misalnya 56. Waduh, ini banyak sekali. Ya, ada yang skrip dari Alkitab, ada yang dibuat sendiri. Ya, ada yang berdasarkan Alkitab. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Ini ada salam itu dia kasih contoh 23 bentuk salam, isi salam. Ya 23 rumusan salam. Jadi itu yang betul itu, yang betul. Hanya masalahnya, nah ini masalah. Kata-katanya itu memang harus bagus gitu ya, harus dalam. Jangan ecek-ecek gitu istilahnya. Jadi jangan coba-coba, itu gunanya laboratorium. Kalau di SCT ada yang disebutnya teks liturgi, yang membuat teks liturgi, liturgical text. Itu membuat itu rumusan doa, ya. Tapi memang itu langkah susah dan panjang ya. Jadi harus latihan, terus orang membuat berkat, ya, membuat rumusan doa dan sebagainya untuk hari raya. Bagaimana membuat doa pengakuan dosa berdasarkan bacaan hari ini. Jadi nggak sembarangan, makanya doanya nggak cuman menyakiti hati temen mulu gitu, doanya dari minggu-minggu itu mulu doanya. Nggak ada yang lain, dosanya cuma menyakiti hati teman sama lupa. Kami orang pelupa, kami orang lalai gitu ya. Yang bukan dosa sebetulnya, lupa kan bukan dosa dong ya harusnya. Kami pelupa dosa loh. Jadi bukan itu. Nah itu jadi banyak buku sumber ibadah itu banyak sekali. Saya nggak sanggup juga ngumpulin banyak, tapi di SCT ada beberapa sumber ibadah dan kita berlatih untuk membuat itu. Jadi itu bagus. Bandingkan dengan gereja Katolik di Indonesia ya. Tata ibadahnya itu satu, artinya strukturnya satu. Strukturnya satu, tapi isinya banyak. Isinya banyak. Ya kira-kira gitu. Itu yang betul Cindy. Cuman harus ada kritis gitu ya. Ini bagaimana kalimatnya, nggak langsung begitu dibuat ilham datang langsung ditaruh di jemaat gitu ya. Itu kan belum pernah diuji coba, belum pernah ada yang memeriksa. Harusnya kerja komisi liturgi itu gitu. Memeriksa
isi ya konten-konten doa, teks-teks liturgi kira-kira gitu. Soalnya pengalaman terakhir kan di GPIB mulai ada itu ya rumusan itu. Artinya tapi dari penjelasan Pak Rashid kesimpulannya artinya aku yang nggak gaul ya Pak. Pergaulanku kurang jauh kali. Tapi pengalamannya gini, ketika kita mulai bikin, ada yang komen gini, aku nggak ngerasain ini gitu. Jadi berkatnya kiranya begini-begini. Terus aku nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Aku juga akhirnya dalam hati, sebetulnya dia mau, ya itu mungkin kayak Pak Rashid tadi bilang, rumusan katanya yang mesti dilatih gitu ya. Kalau belum terlatih memang akhirnya yang maksudnya dia, itu kan berkat artinya lahir dari refleksi dia toh. Refleksi si pembuat tata ibadah itu. Tapi ternyata refleksi dia itu tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Terlalu spesifik mungkin pengalaman dia gitu. Jadi ya artinya itu ya, kita mulai dengan merapikan rumusannya dulu gitu ya. Iya, terlalu individual mungkin. Mungkin terlalu individual. Dan belum pernah diperiksa kan, diperiksa, dikaji oleh tim gerejawi. Jadi komisi liturgi seharusnya begitu. Jadi orang nggak serta-merta ujuk-ujuk, saya punya pengalaman ini, dosa saya ajukan, loh yang pengaku dosa kan dosa saya. Yang lain kan nggak berdosa begitu ya. Jadi mesti sifatnya gerejawi, berkat juga gitu ya. Begitu. Jadi mesti ada komisi, ada badan yang memeriksa itu, lalu setelah dikaji masuk laboratorium, nah ini bilang, nah ini oke, ini rumusan dari GPIB, rumusan dari klasis kira-kira gitu. Jadi memang dia komunal, bukan individual. Individual ya. Makasih Suhu. Itu makasih dulu. Cindy. Wah, Suryanti Tunduk. Makin menarik. Ada lagi yang mau respon? Struktur, form, dan dari Om Lius. Aku dari ya. Ini oke, jadi siapa duluan? Oke. Dari aku singkat aja, aku Bung Sam ya. Ya, Pak Rashid, saya minta afirmasi aja. Tadi Pak Rashid tidak setuju dengan struktur. Itu kenapa gitu? Apakah dia nggak sopan dan nggak teratur karena berubah-berubah struktur, atau mungkin terlalu barbar ya, atau menyalahi kaidah liturgis yang ada atau liturgika ekumenis yang ada sehingga Pak Rashid kurang setuju. Makasih Pak. Ya, konfirmasi. Jadi keragaman struktur yang saya nggak setuju, bukannya struktur. Keberagaman struktur. Kan gereja-gereja kalau bikin liturgi artinya ada ragam 1, ragam 2, ragam 3, ragam A, B, C untuk hari Minggu gitu ya. Iya. Jadi keragaman itu. Padahal struktur itu satu pasti. Kenapa saya tidak setuju? Karena keberagaman memang nggak berguna. Struktur itu tetap. Saya tanya lah gereja-gereja yang punya banyak ragam struktur ya. Ragam itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kami punya 5, kami punya 4 ragam. Saya bilang, yang paling ada satu, pasti ada satu yang paling melekat di jemaat. Tanpa dihafal pun, jemaat akan tahu dan sudah berjalan dengan sendiri. Ya betul Pak katanya. Yang lain harus dibaca. Karena jemaat kagok gitu ya. Dan umumnya perubahan struktur itu, keragaman struktur itu cuman mengubah susunan. Unsur. Misalnya unsur persembahan tadinya di sini lalu dimajuin ke depan misalnya. Atau tadinya di depan dimundurin ke belakang. Doa syafaat dipindahin. Jadi struktur itu cuma mindahin unsur. Padahal unsur itu katanya siapa? Cherry ya, Konstan Cherry di atas itu, unsur itu laksana perabot
di ruangan rumah. Udah begitu gitu ya. Tempatnya meja makan ya di ruang makan. Jangan di gudang. Tempatnya panci ya di dapur. Nggak usah diperdebatkan. Ini bukan soal selera, tapi memang begitu gitu ya. Jadi ada tempatnya. Unsur itu ada tempatnya juga, ada rumahnya, ada ruangannya. Doa syafaat itu pasti antara firman dan persembahan, pasti. Misalnya, pengakuan iman itu pasti di mana kalau ada baptisan di situ tempatnya. Kalau tidak ada baptisan ya di situ juga tempatnya. Jadi pengakuan iman nggak pindah-pindah gitu, karena selalu di tempat baptisan urutannya. Jadi gitu, itu struktur. Bayangkan kalau itu dipindah-pindahin, kayak GKI kan pindah-pindah tuh. Salam damai, salam damai. Itu kalau tidak ada perjamuan, salam damai sebelum baca Alkitab. Kalau ada perjamuan sebelum komuni, itu ngaco. Itu ngaco. Ya, jadi perubahan-perubahan itu. Makanya jemaat kagok. Jadi ragam itu satu aja. Untuk struktur. Begitu, Lius. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut, Kasem. Ya, melanjut Lius tadi ya, Pak. Struktur itu berarti berkait dengan teologi gereja ya, atau doktrin gitu. Yang kedua, di tengah masa pandemi ini kan kita ibadah secara virtual ya. Menurut pandangan Bapak, apakah yang harus dirubah dan di tengah ibadah virtual ini, apakah struktur atau isi atau formnya? Oke, ya, terima kasih, Lius. Coba Samuel ya. Waduh, kok hilang tiba-tiba. Struktur itu dari kewajaran ya. Kewajaran. Struktur umumnya begini. Membuka, inti, lalu penutup. Ini paling wajar. Semuanya. Ini nggak usah pakai teologi. Karena ibadah cuma adalah pertemuan kan. Nggak usah pakai doktrin. Karena ibadah adalah pertemuan. Pertemuan manapun nggak langsung penutup. Pasti dengan pembuka. Makanya salam, pertemuan umum begitu ya. Intinya apa kalau dalam ibadah? Tinggal ditambahin. Inti ibadah minggu, ya ini. Intinya itu. Firman dan meja. Meja itu sekarang bisa berarti persembahan ya. Jadi itu intinya. Sudah. Yang lainnya itu struktur besarnya. Struktur besarnya. Ini sebelum ada teologi, orang menempatkannya di situ. Sebelum orang berbuat, maksudnya dalam doktrin, belum ada doktrin. Tapi dari narasi. Ya, struktur itu terbentuk dari narasi, tidak sadar. Misalnya doa Bapa Kami. Awalnya itu doa Bapa Kami nggak ada dalam kebaktian. Itu doa Bapa Kami masuk dalam kebaktian itu baru sekitar abad ke-6, ke-7 di Roma. Masuknya untuk apa? Untuk memperkuat perjamuan. Karena pada waktu itu puncak perjamuan itu komuni. Orang makan bersama. Lalu makan bersama itu, dan sudah ada roti kecil ya. Jadi roti kecil itu sudah akhir abad kedua lah ya, kira-kira begitu. Tadinya orang nggak makan roti kecil, makan biasa. Nah, sekitar abad kedua masuk roti kecil untuk dimakan, lalu baru abad ke-6 ya masuk unsur itu, doa Bapa Kami. Untuk menekankan apa? Menekankan makan yang secukupnya. Dalam rangka berdamai dengan sesama.
Itu yang disebut dengan apa, makna sosial perjamuan. Makanya doa Bapa Kami selalu diucapkan, dipanjatkan untuk mengimbangi doa syukur agung. Doa syukur agung itu narasi-narasi tentang kehidupan Yesus sampai bangkit, sampai akan datang kembali. Lalu kok tentang Yesus doang ya? Ini tentang manusianya mana? Maka doa syukur agung itu ditutup dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu kemudian dilanjutkan dengan salam damai. Salam damai tadinya sebelum perjamuan. Ya, sebelum doa syukur agung lah di atas. Tapi setelah ada doa Bapa Kami, salam damai itu dipindahkan. Terutama dalam liturgi ekumenis yang sekarang ini, salam damai dipindahkan setelah doa Bapa Kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Baru pemecahan roti dan komuni. Pemecahan roti itu bersamaan dengan anak domba Allah. Ya kira-kira gini strukturnya. Jadi narasinya kan muncul. Doa Bapa Kami kenapa ada di situ? Karena dia menyempurnakan atau memberikan tekanan sosial doa syukur agung. Yang waktu itu belum disebut doa syukur agung ya, di abad pertengahan baru disebut doa ekaristi lah gitu. Memberikan penekanan bukan tentang Yesus doang, masa lalu, tapi juga sebetulnya merelevansikan makna sosial perjamuan itu melalui doa Bapa Kami. Makan yang secukupnya. Dan memperkuat itu narasi doa syukur agung, yaitu 1 Korintus 11 ya, perjamuan orang Korintus. Kan sosial sekali itu maknanya. Jadi kira-kira itu. Samuel. Jadi bukan doktrin, tapi lebih kepada narasi lah kalau saya bilangnya ya. Narasi liturgi yang membuat, salah satunya membuat struktur. Membangun struktur. Oke, Pak. Iya. Yang kedua tadi apa ya? Itu menyangkut ibadah online, Pak. Ibadah online kan konten nggak berubah. Karena ibadah online GPIB ya tetap GPIB. Struktur tidak berubah. Style juga tidak berubah. GPIB tidak jadi model, tidak model karismatik atau model Katolik, ya tetap model GPIB. Juga tidak model GKI. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Jadi kalau ada yang berubah style, misalnya di tontonan gitu ya, yang nyanyi bukan jemaat atau bukan aktivis jemaat, bukan penyanyi untuk nyanyian jemaat, tapi diambil YouTube dari mana ditempel gitu ya. Sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Itu yang namanya penyimpangan. Contoh salah. Akibatnya apa? Jemaat nggak tertarik untuk nyanyi, tertarik untuk nonton. Ya, nonton dengerin itu asik juga nih nontonnya gitu. Lagunya lagu-lagu kita, tapi gayanya gaya bukan gaya kita. Ya itu penyimpangan. Tapi sebetulnya sama. Yang berubah apanya? Penyesuaian. Strukturnya tidak berubah, tapi unsurnya mungkin berubah. Mengurangi. Biasanya nyanyiannya 6, sekarang nyanyiannya 4. Misalnya, mengurangi. Ada bagian-bagian tertentu yang kita kurangi. Biasanya jemaat melihat ke mana? Ke ruang ibadah yang luas. Tapi sekarang kita coba menghadirkan ruang ibadah yang tidak luas dalam layar Zoom atau YouTube. Itu yang susah. Jadi teknisnya yang susah, penyesuaiannya itu yang susah. Jangan terlalu jadi show lah gitu ya. Jadi gaya artis karena kita ada tantangan nonton televisi nih sekarang, nonton layar. Nah sekarang hati-hati,
jangan jemaat diajak untuk menonton tata ibadah atau menonton muka orang. Karena kalau kebaktian itu orang melihatnya badan dan latar belakang pemimpin, latar belakang ruangan. Dan jemaat tidak melihat kertas urutan ibadah. Ya, jemaat melihat ruangan di depan itu. Jadi kira-kira tampilannya begitu. Jadi harus diperhatikan itu aja, Samuel. Ya, Pak. Artinya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam ibadah online ya. Ya, makasih Pak. Penyesuaian, iya. Terima kasih. Iya. Nah, ini kita mau lanjut lagi nih Pak. Ada yang juga penting gitu untuk dibahas, yaitu tentang simbol. Ini misalnya yang baru-baru gitu ya, kita istilahnya gimana ya, baru terjadi lah gitu. Karena memang ini baru beberapa tahun ini, tapi ini penting gitu. Misalnya kan dengan Rabu Abu, tentang penorehan abu. Nah ini jadi percakapan tentang simbol ini jadi ya harus digali lagi gitu. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah memang misalnya kayak karena nama harinya Rabu Abu, dia ada penekanan khusus pada abunya, kemudian letaknya itu, atau dia memang hanya simbol biasa yang bisa ya itu tadi di unsur yang manapun gitu, atau narasinya yang menentukan. Nah, kira-kira, nah itu simbol gimana Pak, tentang simbol? Ya, ya sambil penyegaran lah ya. Jadi simbol itu kan dari kata ini ya, timbalo, sama-sama melempar. Ya kata bola tuh dari balo itu, sama-sama melempar. Simbol itu perannya dalam liturgi, gini ya. Narasi liturgi itu kan menyampaikan cerita masa lalu sehingga 2000-3000 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa sampai ke sana. Nonton film juga nggak bisa. Nonton film ada film-film 2000-3000 tahun yang lalu kan, The Bible dan sebagainya. Kita bisa nonton, tapi kita nggak ada gugahan apapun. Nggak pernah mengalami remendum et fascinatum. Kemelongoan. Kalau kita beribadah betul kan begitu ya. Masuk ke dari fascinatum itu, dari simbol. Jadi simbol itu menjembatani. Kalau jembatan itu artinya menghantar, untuk dilewati. Dia menghantar cerita masa lalu atau kita, sehingga kita hadir di masa lalu itu. Sehingga kita hadir, saya ini pribadi hadir ketika Musa membawa orang Israel menyeberangi Teberau. Saya ada di situ bersama orang Israel. Saya ada ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Saya ada bersama dengan para gembala, mungkin saya salah satu gembala itu yang datang ke Yesus waktu dilahirkan. Jadi itu dari mana saya mengalami itu? Simbol. Simbol membantu saya. Bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Ya makanya bentuk simbol itu misalnya waktu. Coba nyanyikan Malam Kudus sekarang. Rasanya beda dengan nyanyikan Malam Kudus tanggal 24-25 Desember. Kenapa? Waktu nggak tepat. Waktunya nggak tepat. Coba menyanyikan Kepala yang Berdarah pada tanggal 17 Agustus.
nggak menimbulkan apapun, tapi nyanyikannya pada waktu Jumat Agung, waktu, yaitu simbol. Simbol juga, misalnya apa? Teks, tutur. Makanya ketika menuturnya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, itu kan berbeda sekali. Makanya yang Cindy bilang itu berkat. Kok tuturannya bukan kayak imam besar, bukan kayak Imam Harun. Iya, karena itu simbol. Orang yang menuturkan juga beda. Makanya jadikan materi saya itu sebagai simbol. Harusnya mengacu pada Alkitab, ada rumusannya membuat itu, sehingga dia menjadi simbol. Dari mana ornamen juga bisa. Coba ganti cawan menjadi gelas beling dalam perjamuan. Beda kesannya. Beda. Coba ganti roti dengan singkong. Nggak ada larangannya. Tapi coba aja ganti. Beda sekali. Beda sekali. Ya makanya liturgi jangan coba-coba, jangan main-main. Nggak ada larangan untuk mengganti roti dengan kue putu. Tapi beda sekali. Nggak mengalami tremendum et fascinatum itu. Ya. Yang terlihat mau yang visible dan invisible. Yang terlihat dan tidak terlihat. Namanya Rabu Abu, maka kita cari abunya. Tidak. Sudah ada abunya dulu, baru kemudian namanya Rabu Abu. Sejarahnya dulu adalah Rabu aja. Rabu 40 hari sebelum Paskah. Itu adalah Prapaskah. Jadi hari pertama Rabu itu 40 hari sebelum Paskah namanya Rabu pertama. Memasuki Prapaskah 40 hari. Itu aja. Itu abad keempat. Di abad ke-11, orang ke gereja dengan menaburkan abu di rumah. Lama-lama abunya dibawa ke gereja. Ya, jadi gereja yang menaburkan abu. Makanya nama Rabunya menjadi Rabu Abu. Jadi abunya dulu ada, baru ada Rabu Abu. Ada dulu narasi Yesus mencuci kaki muridnya di abad keempat kalau nggak salah, ya sekitar gitu. Baru kemudian orang memberikan nama itu Kamis Putih. Emang Kamis Putih nggak menunjukkan apa-apa, karena bahasa Inggrisnya Maundy Thursday, ya. Maundy itu juga dari kata mandatum, ya mandatum novum. Perintah yang baru itu Yohanes 13. Kalau Indonesia agak susah nyebut Kamis perintah, Kamis amanat, gimana ya, akhirnya meniru Katolik dulu, kita memberikan nama Kamis Putih karena setelah itu tidak ada sakramen, diputihkan, jadi putih aja gitu ya, ditutup, dikosongkan, Kamis kosong artinya. Tapi isinya sebetulnya Yesus mencuci kaki muridnya. Jadi Kamis Putih itu begitu. Jadi narasi dulu. Kenapa namanya ibadah minggu? Dulu nggak ada nama ibadah minggu. Namanya ibadah pertama. Hari pertama. Tapi karena di hari pertama itu Yesus bangkit, maka hari pertama itu menjadi hari Tuhan, Dominggu, maka lama-lama orang sebutnya ibadah minggu. Gitu. Jadi judul itu kemudian muncul setelah isi. Jangan terbalik. Kenapa judul lagunya Amin? Karena kata-katanya Amin. Kenapa judulnya Hai Mari Berhimpun? Karena awal kalimat adalah Hai Mari Berhimpun. Jadi isi dulu baru judul. Sama kayak Alkitab lah. Kenapa
disebut kitab Bereshit karena kata pertamanya Bereshit. Jadi yang bikin Alkitab kan nggak bikin judul dulu, dia bikin isi dulu. Kira-kira gitu, ya. Oke, makasih Pak. Nah ini kalau ada yang mau menyambung seputar simbol, ya karena menarik juga Pak. Jadi misalnya gitu ya, ada yang ibadah di ruang ibadahnya itu yang kita sebut pusat liturgi itu dengan bunga-bunga gitu. Tapi ada yang nggak boleh misalnya pakai bunga di dekat mimbar gitu. Nah, apakah juga memang yang begini-begini hanya hiasan atributif, tapi atau ada teologi operatif di balik itu? Ini kan jadi sesuatu yang mungkin sepele tapi bisa menimbulkan persoalan gitu. Padahal ini kalau memang dia adalah simbol dan tadi punya menceritakan sesuatu menjadi jembatan ke masa lalu, berarti kan ya harus ada narasi di balik itu. Paling itu Pak yang bikin pembicaraan tentang simbol ini masih. Iya. Jadi terminologinya ini ada 3 kosakata ya, ada simbol, ada tanda, ada ornamen dalam liturgi itu. Beda semua. Kalau simbol memang bedanya dengan tanda apa? Karena simbol ada narasi. Orang berteologi berdebat tentang simbol, tapi orang nggak bisa berdebat tentang tanda. Tanda itu objektif. Menafsirkan tanda itu objektif. Kalau menafsirkan simbol objektif dan subjektif. Ya. Kalau tanda pasti objektif. Kalau saya bilang ini tanda jejak harimau, itu pasti tanda jejak harimau. Nggak bisa bilang, oh bukan, ini bukan harimau, ini gajah gitu ya. Nggak bisa berdebat. Kalau merah ya berhenti, lampu merah. Jangan berdebat. Kalau simbol enggak. Simbol itu terbuka dengan tafsiran tapi dilandasi oleh narasi. Baptisannya sama. Kita dengan Katolik baptisannya sama. Sama-sama percik. Tapi narasinya berbeda. Yang satu lebih menekankan inisiasi, yang satu lebih menekankan perintah Yesus. Ada inisiasinya nggak di Korintusan? Ada, cuman nggak sekuat perintahnya. Ada perintahnya nggak di Katolik? Ada, cuman nggak sekuat inisiasinya. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Ada narasinya. Ornamen. Nah, ornamen ini subjektif. Ada juga unsur objektif. Lalu ada selera. Nah, ini tambahannya. Selera bersama itu artinya keputusan bersama. Nah, kita kacau di sini nih. Memang tanda bisa jadi simbol, ornamen bisa jadi simbol kalau diberikan narasi. Tapi segi ornamentasinya dia tetap sebagai ornamen. Dia punya sisi ornamentasi, hiasan, walaupun dia kemudian bernarasi. Lilin itu kan ornamen. Tapi kemudian jadi simbol. Pada hari pertama alam ciptakan terang, jadilah terang. Kan firman Allah yang pertama itu di Alkitab, jadilah terang. Makanya hari pertama itu muncul terang. Orang bernarasi di situ. Ada lilin. Ada ibadah minggu itu dengan lilin. Tapi lilinnya kuning atau biru. Nah, ini ornamen. Pilihan, jangan diributin. Kalau diributin nggak kelar-kelar. Tapi bahwa ada cahaya sebagai mengingat firman yang pertama di hari pertama itu
itu simbol. Kira-kira gitu. Pakai stola. Stola itu apa? Stola itu ornamen. Tapi bisa jadi simbol. Simbolnya apa? Simbol seperti imam-imam atau pendeta-pendeta Presbyterian. Misalnya. Jadi ketika pendeta GPIB atau GKI memakai stola, dia sadar dia berada dalam rangkaian barisan pendeta-pendeta reform juga bukan ciptaannya sendiri bikin simbol stola, tapi meniru sebelum-sebelumnya ya Katolik ya Romawi, tradisi rakyat di Romawi misalnya. Itu simbol, makanya artinya apa? Menyimbolkan bahwa tradisi keimaman, kependetaan itu bukan dari bukan pendahulu nenek moyang kita di dalam gereja. Kira-kira gitu, itu simbol. Tapi panjangnya stola, warna stola, gambar stola itu gimana? Yaitu ornamen. Ada sisi ornamennya. Ada sisi tanda ketika dia mimpin sakramen dia pakai stola, kalau tidak dia tidak pakai stola, misalnya gitu ya. Itu menandakan sekarang lagi ada sakramen, sebelumnya enggak. Begitu perjamuan dia pakai stola, misalnya gitu ya. Seperti Paus juga di Vatikan gitu, kalau dia firman dia pakai mahkotanya. Tapi ketika dia memimpin perjamuan, dilepas mahkotanya, diganti, ada topinya lagi, penutup kepala untuk mimpin perjamuan. Ya, perbedaan, ada bedanya. Kira-kira gitu. Itu tanda. Jadi gitu kira-kira, Yoel. Oke, Pak. Iya, ada yang ada Kak Pendeta Debbie Tohata. Silakan Kak, langsung aja. Iya. Terima kasih Pak Rasid, saya Debbie. Oh, iya. Iya Pak, ini saya mau bertanya soal tadi Bapak sempat singgung soal hari Paskah yang di dalamnya ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Sabtu Sunyi. Lalu di dalam Kamis Putih itu sesuai dengan Yohanes 13 perintah baru yang dalamnya ada 2 unsur penting, yaitu pembasuhan kaki dan juga perjamuan malam terakhir. Pertanyaannya saya, di GPIB kan bahkan mungkin gereja-gereja Protestan yang lainnya melakukan perjamuan kudus di Jumat Agung. Saya ingin tahu pendapat Bapak, kenapa gereja-gereja Protestan seperti GPM, GPIB, dan juga mungkin ada beberapa gereja GKI yang melaksanakan perjamuan kudus di Jumat Agung. Apa latar belakangnya? Lalu yang kedua tadi menyinggung soal waktu. Di GPIB sendiri kami ada waktu yang dipakai untuk dalam masa Paskah sampai Paskah itu atau dalam pergantian simbol-simbol kami memakai waktu Yahudi yang setiap perubahan simbol itu terjadi pada jam 6 sore. Lalu nanti itu bertabrakan ketika Natal dengan memakai waktu Romawi. Nah, pertanyaan saya Pak, sebaiknya di Indonesia kami menggunakan waktu mana? Apakah menggunakan waktu Indonesia atau apa? Mungkin itu Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak Rasid. Ya, ini pertanyaannya menarik tapi panjang-panjang ini ya. Bisa 2 semester nih. Itulah Pak, kita ini langsung ketemu Pak, soalnya sama pertempurannya. Aduh, perjamuan di Jumat Agung. Begitu kita lahir, perjamuan tuh dari Jumat Agung. Karena kita lahir itu setelah 1824. Ada yang bilang 1854. Ya kan? GPIB lahir abad 20. GKI juga ya. Resminya kalau sinode itu GKI Jabar 1940.
GKI Jabar. Jadi start blood-nya 40. Jadi kita lahir, kenapa 1824 ini ya? Ini yang Pak Vandok bilang, 1824 itulah perubahan perjamuan dari Paskah ke Jumat Agung. Tadinya gereja-gereja Eropa merayakan perjamuan di Paskah, bukan di Jumat Agung. Tapi 1824 berangsur-angsur berubah, memindahkan. Kenapa? Kalau Pak Vandok bilang rasionalisme. Abad berapa ya? Abad rasionalisme ya? 17 ya? 18. Di Eropa. Ini yang membuat orang jadi rasional dan melupakan pengalaman, menomor sekiankan unsur pengalaman, penghayatan, bahwa kematian itu lebih rasional daripada kebangkitan. Maka gereja-gereja memindahkan itu. Terutama di Belanda ya. Di Amerika kita nggak tahu, tapi data dari Belanda atau mungkin Jerman. Yang Eropa lain nggak tahu. Tapi ini marak ya. Waktu saya kuliah, saya ngambil skripsi tentang perjamuan dan nggak sengaja ketemu buku-buku tua dari perpustakaan SCT. Maksudnya terbitan tua. Terbitan tahun 1950-an. Buku liturgi zaman saya tuh dulu tua-tua karena nggak ada yang belajar liturgi, bukunya kesimpan terus. Saya bongkar-bongkar ya Max Pellan sebagai macam. Nah, itu saya baca nggak ngerti loh. Saya tuh baca orang meributkan perpindahan perjamuan ke Paskah. Bukan Jumat Agung. Dengan dasar kita tidak bikin perjamuan waktu mempelai laki-laki diambil dari antara kita. Dasarnya ini. Kan Yesus ya ditanya itu ya, kenapa murid-murid kamu nggak diajarin puasa gitu, nggak kayak murid-murid Yohanes? Kan Yesus jawab, nggak perlu mereka puasa selama mempelai laki-laki ada di antara mereka. Nanti ketika diambil mempelai itu, baru pada waktu itu mereka berpuasa. Nah jadi gereja waktu itu menafsirkan bahwa kita itu adalah gereja. Mempelai laki-laki itu, kita mempelai perempuan, mempelai laki-laki itu Kristus sendiri. Dan mempelai laki-laki diambil ketika Jumat Agung. Dia nggak ada bersama dengan kita dan kita nggak pantas makan dan minum. Kita nggak makan dan minum. Makanya gereja mulai memindahkan. Lalu kemudian saya juga ketemu, ini akhir-akhir ini, ketemu rumusan-rumusan modern. GPIB juga saya kira itu. Kalau perjamuan itu dasarnya apa sih? 1 Korintus 23-26 ya? Betul? Ya, yang dibacakan ini. Yang dibaca ini ya, bukan Injil kan? Di GKI juga itu. Ya, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tapi gereja-gereja titik sampai situ, padahal Paulusnya belum titik. Paulusnya melanjutkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dimakan dan minum itu dalam rangka memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya tanya kepada saudara-saudara,
kematian Tuhan sampai ia datang itu Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit, betul. Iya. Betul. Jadi setiap kali kita bikin perjamuan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini yang dilupakan oleh gereja-gereja, bahwa ayat yang kita baca sendiri menandakan kita makan dan minum bersama Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Tuhan yang hidup itu nggak ada di Jumat Agung, adanya di Paskah. Kira-kira gitu, Debbie. Itulah sebabnya harusnya sekarang makin sadar gitu ya, gereja-gereja tuh seperti gereja Eropa lah. Hanya susahnya kita sadar begini, kita susah sadar memindahkan dari Jumat Agung ke Paskah karena kita nggak punya pengalaman historis. Orang Eropa bisa memindahkan itu karena mereka punya pengalaman historis. Mereka kan lahir sebelum 1824. Kita lahir abad 20 semua. Begitu kita lahir, kita taunya perjamuan di Jumat Agung, bukan di Paskah. Jadi kita nggak punya pengalaman historis yang bikin kita susah. Ya, nggak punya pengalaman historis bikin kita susah mengubah, membarui itu. Itu bahasa saya halus. Itu bahasa saya itu bahasa halus itu ya. Orang santuy. Tapi kalau bahasa Yesus itu, kenapa kamu susah berubah? Karena kedegilan hatimu lah katanya. Kira-kira gitu. Pak Rashid boleh tambah Pak. Lalu kaitannya dengan Kamis Putih, kan itu ada perintah baru. Tadi dua hal yang saya katakan, apakah bisa sesuai dengan seperti Katolik dan sebagainya, kita melaksanakan perjamuan kudus itu di hari Kamis Putih? Ya itu pilihan kalau Kamis Putih. Jadi tidak bikin perjamuan pada Jumat Agung bukan atas pindah ke Kamis Putih. Tidak bikin perjamuan di Jumat Agung pindahnya ke Paskah. Ya, kalau Kamis Putih itu dengan perjamuan, ya oke lah. Gereja Protestan belum pernah bikin Kamis Putih hal yang baru. Kalau saya masih mengatakan, ya pilihan gereja lah. Bagusnya memang setiap kali kamu berkumpul, kamu bikin perjamuan. Seperti Calvin. Kira-kira gitu. Tapi kalau Kamis Putih ya intinya dengan cuci kaki. Gitu. Kalau perjamuannya, oke lah, masih pilihan sekarang. Walaupun banyak gereja yang bikin perjamuan juga di Kamis Putih ya. Iya, makasih Pak. Ya, makasih Debbie. Tadi ada dari Pak Debbie tentang waktu Pak. Tentang waktu Yahudi. Waktu. Ya, kalau kita waktunya di Indonesia 12 malam ya. Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, kapan mulai Lebaran? Takbiran, Pak. Malam takbiran, betul. 1 malam sebelumnya. Kapan mulai tahun baru? Kapan ramenya tahun baru? 31 Desember. Belum tentu 00. Dari pukul 17-18 sudah rame. Makan-makan kan kumpul di rumah. Nggak harus pukul 00. Jadi budaya itu selalu 1 malam sebelumnya rame. Kawinan aja ramenya 1 malam sebelumnya kan, keluarga kumpul. Jadi 17 Agustus juga gitu. Tanggal 16 malam itu orang banyak kumpul. Jadi itu budaya ya, di mana-mana itu budaya. Makanya 24 Desember itu sudah Natal. Pukul berapa? Ya dari pukul 17-18 orang sudah mulai ibadah Natal. Bukan ibadah malam Natal. Ibadah Natal. Ibadah Paskah mulai pukul 17-18. Gereja Katolik. Ya, sampai pukul 22. Orang Katolik ngantuk. Orang GPM dan DKI Papua pukul 12 malam. Kebaktian Paskah. Orang GPM, orang GKI Papua ngantuk.
Untung ada GPI, HKBP. HKBP pukul 2, pukul 3 pagi kebaktian. Orang HKBP ngantuk, untung ada GKI dan GPIB. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Sampai jam 6, jam 7, jam 8 kita ngantuk. Gempor, tidur. Untung ada Pantai Costa. Jam 9 pagi dia kebaktian Paskah. Jadi sepanjang malam sebetulnya gereja merayakan Paskah. Hanya gantian. Jadi kalau GPIB biasa pukul 5 pagi, ya pukul 5 pagi, pukul 6 pagi hari Minggu. Kalau mau bikin hari Sabtu malam, yaitu pilihan jemaat. Bukan nggak dilarang juga kan, nggak dilarang. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Tapi, ya gitu, Debbie. Ada dari Kak Rocky. Oke. Ya, terima kasih, Yoel. Selamat malam, Halo. Pak Rashid. Suara Ya, saya kedengaran? kedengaran. Ya. Ya, terima kasih. Bahwa kita juga yang mengikuti perputaran tahun gereja, Pantai Costa, Natal dan sebagainya itu lebih baik ikut leksionari atau tidak? Kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rocky. Ini kan kita anggaplah tradisi ya, penerusan. Tradisi itu kan pilihan. Nggak ada yang bilang harus, itu kan nggak ada yang harus ya. Ada leksionari juga, nggak satu kan leksionari, ada beberapa leksionari. Ada Revised Common Lectionary RCL, ada yang lain. Oke. Lalu kalau saya bisa nggak bikin daftar bacaan sendiri? Bisa juga loh. Saya sekolah kan lama ya, 5 tahun di STT, masa nggak bisa bikin daftar bacaan? Apalagi kalau keroyokan gitu, sinode. Ya, satu sinode keroyokan bikin daftar bacaan sepanjang tahun, apa nggak bisa? Ya bisa lah, masa nggak punya kemampuan itu? Bisa. Lalu lebih bebas juga ya. Hanya karena ini pilihan, kita harus mempertimbangkan memilih yang lebih bagus dong ya. Yang lebih bagus. Buatan saya itu dari leksionari itu yang paling bagus yang mana? Saya pilih yang paling bagus pasti. Nah sekarang yang lagi viral yang paling bagus kan RCL tuh Pak. Yang ikutinnya makin banyak. Katolik juga tadinya enggak, sekarang ikut aja ada RCL ya. Anglikan juga tadinya punya sendiri 2 tahun dia, bukan 3 tahun tapi 2 tahun. Tapi kemudian ikut RCL karena memang pilih yang lebih bagus gitu. Dulu beberapa jemaat GKI itu bikin sendiri. Waktu GKI 2006 bikin leksionari, ngacunya dari RCL. Beberapa jemaat, enggak, emangnya gue nggak bisa bikin sendiri. Ya silakan. Pendeta-pendeta satu jemaat loh. Ada 3 pendeta bikin sendiri. Lama-lama dia gempor bikin gituan. Akhirnya nyerah juga. Setahun udahlah nggak mau ngelanjutin, tinggal jiplak kok kita. Tinggal jiplak dan nggak keliru gitu ya. Apa bedanya Advent 1 dan Advent 2? Kan tinggal ngikutin nih polanya. Ngapain susah-susah, udah ada kok resepnya. Yang belum ada kan tema, kita tinggal bikin judulnya, temanya. Yang belum ada kan tinggal nyanyian, ya kita bikin nyanyiannya gitu ya. Tapi daftar bacaan dan tema kita terbantu sekali. Kita tahu beda
Prapaskah 1 dan Prapaskah 3 bedanya apa? Misalnya, yang satu Yesus puasa, yang satu Yesus ketemu dengan siapa yang mau lahir kembali, Nikodemus ya namanya ya. Iya, yang dilahirkan baru itu ya. Misalnya itu. Jadi kita tahu beda-bedanya. Yang satu Yesus puasa, yang lain minggu yang lain Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria misalnya. Nah ini ada itunya. Apakah sempurna? Ya nggak sempurna, tapi nggak ada yang lebih bagus dari itu sekarang ini. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak, pernahkah sebenarnya gereja-gereja Protestan tuh kehilangan kayak kalender liturgi gitu? Apakah ini sebenarnya baru di tren 1 abad terakhir ini, atau memang dulu ada tapi hilang karena memang ya yang diutamakan yang penting pelayanan firman aja di Indonesia ya. Kalau Indonesia kita nggak pernah punya kalender, yang adanya hari raya. Menarik, kita ngomong yang gereja Jumat Agung. 3, ingat saya. Waktu saya anak-anak, saya taunya Natal, Paskah, dan Jumat Agung. Saya lupa Jumat Agung. Tapi ada Paskah, Jumat Agung ada ya. Dan Natal. Natal itu 25 Desember. 24 Desember itu saya baru alamin ketika saya SMP. Di jemaat saya di GKI Layur waktu itu. Jadi kali saya baru alamin waktu saya SMA di Layur. Itu yang bawa-bawa Pak Stephen Sulaiman Layur dari dulu. Lalu gitu. Jadi sebelumnya nggak ada. Paskah itu apa? Paskah itu ya biasa aja. Itu hari kebaktiannya pukul 7 ya pukul 7 juga. Hari Minggu Paskah sama dengan Minggu yang misalnya. Itu kan baru sekarang. Dulu kan Pentakosta sama sekali nggak ramai. Jadi ini, baru sekarang kita kenal kalender itu imbas dari gerakan liturgis yang telat datang ke Indonesia, lalu mulai membekali gitu ya, mahasiswa-mahasiswa STT, tapi yang nggak semua juga kan, baru Jogja, Salatiga, Jakarta umumnya ya. Yang lain belum. Tahun 80-an, 90-an belum ada itu sistem kalender di sekolah di luar ketiga sekolah ini. Dan itu sedikit masuk ke gereja, makanya pengaruhnya lambat sekali. Baru tahun 2000-an yang mahasiswa STT tahun 90-an lalu jadi pendeta, lalu mulai ada di komisi-komisi dan di sinode, baru mulai diterapkan soal kalender gerejawi. Baru sekarang kita lihat kaitannya. Kenapa ada hubungannya Advent dengan Natal? Apa hubungannya Natal dengan Epifania? Apa hubungannya Trihari Paskah ya? Apa hubungannya Prapaskah 40 hari? Baru tahu itu. Jadi dulu bukan kalender tapi hari-hari raya aja gitu, Pak. Begitu. Joel.
Iya. Oh, ada yang angkat tangan dari Mas Ari. Silakan, Mas. Hari siapa ini? Ari Kudubun. Kedua Malam Pak dari Rasid. Surabaya. Halo, halo. Maaf, saya pakai HP, jadi ini jaringan kalau pakai video dia putus-putus. Mohon maaf iya. Pak Rasid. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tentang Rabu Abu sebetulnya Pak, yang saya ingin tanyakan, karena kemarin juga masih dalam diskusi kalau di GPIB. Apakah Rabu Abu, dalam pelaksanaan Rabu Abu itu apakah juga harus disertakan 40 hari berpantang, Pak? Karena saya juga pernah baca bukunya Bapak tentang liturgi itu, kan awal mulanya bapak-bapak gereja bicaranya Prapaskah itu mempersiapkan diri untuk Paskah. Jadi belum bicara soal 40 harinya dulu ya Pak ya. Persiapannya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah, di situ salah satunya adalah dengan cara berpantang. Nah, baru kemudian ada kemudian 40 hari. Nah, 40 hari mulai, sedangkan Latin mulainya dari Rabu untuk menggenapi 40 hari. Jadi yang saya pikir sebetulnya bicara Rabu Abu itu kan bicara persiapan untuk Paskah, yaitu Prapaskah. Salah satunya kebiasaan yang saya baca adalah berpantang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dilaksanakan Rabu Abu tetapi berpantangnya tidak, menurut Bapak bagaimana? Kedua, pelaksanaan ibadah Rabu Abu di rumpun sudah. Terima kasih. Ya, ibadah Natal Paskah itu sifatnya komunal dan sukarela. Salah satu jenis. Ya. Tapi ada juga jenis ibadah puasa. Puasa itu di Kristen disebutnya ibadah. Itu personal dan sukarelanya tetap. Orang Yahudi ibadah komunal dan wajib. Kuduskanlah hari Sabat, wajib ya, ada kata kuduskanlah, perintah gitu ya. Tapi orang Kristen ibadah itu dan puasa itu personal, bukan komunal. Udah sukarela lalu personal. Makanya dia diserahkan kepada masing-masing person dalam kekomunitasan ya, dalam komunitas. Artinya kalau komunitas berpuasa itu bukan karena kewajiban. Makanya ditetapkan puasanya itu disepakati oleh komunitas Rabu dan Jumat selama atau bisa dan. Boleh pilih. Jadi ada orang yang milih setiap Rabu selama Prapaskah, ada yang memilih Rabu dan Jumat atau Jumat saja. Lalu karena sukarela, orang juga memilih gereja karena ini ibadah, gereja membimbing. Puasanya bagaimana? Nggak makan. Makanya disebut ada puasa, ada tapi pantang bukan hanya perut, bukan hanya soal makan, soal-soal yang lain. Dia tidak pesta pora dan sebagainya. Kalau urusan perut ya tidak makan daging, mengurangi makan, tidak makan yang enak-enak, kira-kira gitu. Jadi dia bersifat sukarela dan personal, makanya bukan keharusan.
Kalau orang Rabu Abu atau Prapaskah tidak puasa, ya pilihan dia. Dan di kekristenan puasa itu macam-macam tingkatannya. Ada puasa hati, itu dari biara. Ya, puasa hati dan sebagainya. Untuk orang sakit, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk orang hamil. Dia tidak bisa berpuasa. Jadi wajibnya itu dulu hanya untuk calon baptis. Prapaskah itu persiapan untuk calon baptis, menunjukkan tekadnya, lalu disiplinnya. Jadi gereja menetapkan mereka berpuasa. Setelah berpuasa mereka derma. Lalu kemudian tradisi calon baptis dan tradisi monastik ini ya dipakai oleh gereja juga. Makanya ada puasa, ada derma. Sebetulnya saya lebih suka ke derma ketimbang ke pantang, karena puasa oke lah, pantang boleh nggak, tapi puasa dengan derma. Kalau tidak makan artinya ada kelebihan. Kelebihannya untuk apa? Untuk orang lain makan. Ya. Kalau Islam ada puasa, ada zakat fitrah. Sama. Di Kristen ada puasa, ada derma. Sebetulnya sama. Dan ini nggak diajarin di Alkitab nih, puasa dan derma. Walaupun Matius mendempetkan ya, sedekah ya, puasa, doa dan sedekah di Matius 6 itu. Tapi kemudian gereja jadiin satu, puasa sambung dengan sedekah. Nah, kira-kira gitu. Siapa tadi? Ari ya. Ya. Apa lagi ya? Tadi tentang penorehan Rabu Abu dalam penorehan itu sebelum pengutusan. Jadi masuknya di mana, di ruang pengutusan atau di ruang sebelum pengutusan, terserah lah itu ya. Sebutan ordo itu kan juga pilihan gereja itu ya. Jadi begitu. Karena penorehan abu itu disertai juga dengan doa pengakuan dosa. Hanya di Rabu Abu, doa pengakuan dosa ada di belakang. Kalau di Minggu, doa pengakuan dosa selalu ada di depan. Tapi hanya Rabu Abu, doa pengakuan dosa, lalu ditutup dengan penorehan abu. Itu ya. Jadi sesaat sebelum pengutusan. Makanya ada gereja yang menempatkan Rabu Abu, penorehan abu itu bahkan setelah pengutusan. Jadi sambil keluar gitu orang menorehkan abu. Sambil keluar. Tapi umumnya yang baik sih sesaat sebelum pengucapan pengutusan. Ini yang umum. Ya. Begitu, Ari. Makasih, Pak. Ya, makasih. Pak Rashid, mohon maaf potong. Tadi berkaitan dengan pertanyaannya Ari, itu soal puasa dan pantang. Berarti kalau saya bisa, saya berpikir gini, berarti kalau GPIB kan ini masih Rabu Abu pun masih tidak semua melakukannya. Walaupun kami masih baru sosialisasi beberapa waktu yang lalu kemudian soal puasa dan pantang ada beberapa juga yang melakukan puasa, ada yang tidak. Artinya saya mau mengatakan bahwa kalau GPIB ingin melaksanakannya, berarti seperti biasa kan selalu dalam persidangan. Berarti itu atas keputusan bersama ya Pak ya, sehingga seragam dalam melaksanakannya atau tetap dikembalikan kepada setiap pribadi seperti tadi Bapak bilang persukarela. Karena di GPIB sendiri ini beda-beda, ada yang melakukannya, ada yang tidak. Sementara dalam hal ini saya bicara mewakili departemen, bukan mewakili, tapi dalam tugas nanti apakah kemudian nanti itu harus diputuskan supaya seragam, bisakah seperti itu, sehingga tidak yang lain melakukan, yang lain tidak melakukan, atau kira-kira ada saran dari Pak Rashid. Terima kasih Pak. Kalau diseragamkan, hakikatnya sebagai ibadah hilang. Oh, oke. Kalau diseragamkan, hakikatnya sebagai puasa juga akan jadi hilang. Jadi teologi ibadahnya kan kita jadi Yahudi, jadi Islam gitu ya. Semuanya wajib, ibadah adalah kewajiban. Kan ibadah di mana? Minggu aja nggak diwajibkan kok di gereja itu kan.
dia sebagai sukarela, dengan syukur tentu dengan macam-macam, tapi artinya ibadah bukan sebuah kewajiban. Tapi gereja harus membimbing. Jadi kalau ada jemaat, ya, sinode membimbing. Kalau jemaat mau berpuasa, warga jemaat mau memilih berpuasa, begini. Misalnya gitu, harus ada bimbingan. Bagus itu, ada pedoman. Puasanya pilihan saya mau puasa total, saya mau puasa 6 jam, saya mau puasa 12 jam, saya mau puasa mengurangi makan. Gereja memberikan pilihan itu. Boleh milih 1, 2, 3, A, B, C, begitu ya, kira-kira gitu. Jadi kira-kira bimbingannya begitu. Lalu bimbingan rohani tentunya. Kalau puasa kelebihannya untuk derma, jangan puasa untuk nabung, tapi untuk derma. Jadi jelas puasanya. Kira-kira gitu. Ya, makasih Pak Rasid. Ya, makasih Debbie. Iya. Pak Rasid, kita memang sudah Joel, dikit aja. Yang dimaksud dengan bimbingan tadi, apakah kita mengeluarkan panduan seperti itu ya, Pak? Iya. Panduan maksud saya. Panduan untuk orang memilih. Iya. Saya mau puasa, kurangin makan gitu ya. Saya mau pantang tidak pakai pulsa atau mengurangi pulsa. Tadinya 100.000 seminggu, karena puasa 50.000 seminggu. 50.000-nya yang lebih saya bisa kasih untuk derma ke gereja. Nah, bimbingan juga, gereja menyediakan sarana menjadi wadah derma. Misalnya mengatur dermanya kemana, ke pendidikan, kemana, begitu ya. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Jadi pedoman. Ya, terima kasih. Pedoman. Iya. Waktu kita sudah tidak lama. Waduh, serem banget. Santai ini. Tapi terima kasih Pak Rasid, sudah sampai lewat waktunya gitu. Mungkin boleh kita sampai jam 9, kira-kira 15 menit lagi. Ada yang bertanya, itu kalau ada perkawinan beda agama gitu, dalam arti mungkin beda walaupun di gereja ada yang belum melaksanakannya gitu. Tapi kalau ada perbedaan, artinya perbedaan itu tadi ya, liturgi. Isinya gitu. Ya. Sebaiknya sih sama ya. Jadi ada satu liturgi pernikahan aja. Boleh enggaknya kan itu keputusan gereja. Kalau sudah boleh, semuanya menjadi lancar. Menjadi siapapun kamu, ketika kamu setuju diberkatin di gereja, kamu ikutin liturgi pernikahan yang satu, gitu ya. Yang satu yang gereja punya. Jadi bagi saya itu struktur, itu kan struktur ya, struktur isi itu ya, ya satu gitu. Jangan nanti ada ragam A, ragam B. Ya. Lalu ada lagi yang bertanya itu bagaimana merancang kreativitas tata ibadah untuk anak dan remaja? Ibadah untuk anak dan remaja? Ya, kreativitas tata ibadah anak dan remaja. Sebetulnya strukturnya sama. Kalau isi sama, struktur sama. Yang beda kan gaya. Nyanyi anak ya harus tepuk tangan dong. Pilihan lagunya juga ada pilihan lagu anak gitu ya. Walaupun ada pihak yang nggak setuju. Yang bedain lagu anak dengan lagu dewasa kan kita aja nih. Sebetulnya anak nggak masalah nyanyikan Kidung Jemaat. Masalahnya apa? Ada gak nyanyian Kidung Jemaat yang nggak pantas dinyanyikan oleh anak, misalnya gitu? Kan nggak ada. Ya, jadi ada pihak yang bilang sama aja nyanyiannya, kenapa harus dibedakan? Nyanyian anak dan nyanyian dewasa. Jadi yang beda mungkin gayanya. Gayanya. Yang satu lebih riang, misalnya. Yang satu nggak usah 9 bait dinyanyikan, misalnya. Yang satu aransemennya lebih ke remaja,
ke orang muda, tapi nyanyiannya kan sama, ibadah strukturnya sama. Walaupun sih kita nih susah ya, saya ngomong begini susah ya, gimana ya, karena kita tuh udah terpola bahwa ibadah orang dewasa, ya tanda petik ya, ibadah kita itu dewasa adalah ibadah yang nggak tepuk tangan, yang berdiri kaku gitu. Emangnya ibadah kita nggak bisa tepuk tangan? Emang ibadah kita nggak bisa lebih asik gitu ya, lebih nggak keramat gitu misalnya? Emangnya perjamuan kita nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa, nggak boleh dengan tarian misalnya? Sebetulnya kan boleh, ya, bisa begitu terbuka. Hanya, nah itu kendalanya tuh. Kita mengalami apa ya, split personality loh. Jadi ada ibadah untuk orang anak, untuk orang dewasa, dan untuk orang muda. Padahal ibadah kan sama aja loh. Kita udah terpola gitu tuh, memolakan gitu. Yang ibadah dewasanya sebetulnya juga nggak bagus. Ya. Lalu kepada anak-anak kita kasih, kepada orang muda kita kasih yang karismatik. Rusak lah. Gitu Yoel. Iya. Stylenya gantilah, style ibadah. Itu tadi ya, berarti dari liturgikal agak ke revivalis gitu Pak ya. Enggak gayanya boleh gitu gaya. Enggak harus praise and worship loh. Enggak harus praise and worship. Tetap liturgikal. Tapi lebih relax, saya sebutnya relax ya. Nggak perlu tepuk tangan tapi relax lah gitu. Kenapa sih kalau perjamuan tuh orang duduk kaku gitu, kayak di dunia orang mati gitu. Lebih-lebih di dunia orang mati. Betul-betul. Nggak boleh senyum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketawa, nggak boleh batuk. Nggak manusiawi betul. Padahal perjamuan budaya kita sangat rileks. Jadi gitu. Itu yang Cesong kan bilang nih, perjamuan kita tuh betul-betul tahu dari akhirat mana gitu. Betul-betul nggak manusiawi. Iya. Terakhir nih Pak, mungkin ini juga bisa untuk menutup santai berbincang kita, bercakap kita. Itu kalau nggak salah Calvin pernah katakan bahwa ibadah ini juga latihan rohani. Bagaimana merelevansikan latihan rohani ini, dalam arti kan ini ibadah ritual, kemudian itu ke ibadah yang aktual. Ini istilah yang biasa dipakai di GPIB, ibadah ritual, ibadah aktual. Ya maknawi ya, makna ibadah kan itu yang aktual, praksis. Lalu ada sejati, ada yang tidak sejati tentunya, yang simbolis, yang perayaan. Ya kalau saya bilangnya yang selebrasi dan yang aksi. Ya jadi selebrasi yang perayaan, tapi yang aksi yang aktual di GPIB lah kira-kira gitu. Itu betul karena dua-duanya kan harusnya seimbang kalau normal ya. Siapa itu? Agustinus ya. Agustinus orang yang berdoa benar itu hidupnya benar. Jadi yang berdoa benar itu hidupnya benar. Karena ini siapa ini? Ini Rowley atau orang ini ya.
orang PL ini. Saya pakai bahasa dia, bahasa Indonesia lah. Tabiat menciptakan, ibadat menciptakan tabiat. Jadi kira-kira gitu. Ya memang ibadah sebagai tempat pelatihan rohani itu betul. Kalau normal, kalau nggak normal ya gitu, rumah ibadahnya paling banyak seluruh dunia, agamanya, umat beragamanya paling banyak seluruh dunia 100%, korupsinya paling tinggi juga seluruh dunia, ya itu nggak normal. Nggak nyambung. Iya, di dunia ini negara yang paling tidak korupsi itu negara sekuler ya. Singapura, Swedia, itu semua negara-negara sekuler. Negara agama itu paling rusak. Yang berbau agama lah Indonesia, Vatikan. Vatikan. Sebelum korupsi berdoa dulu, Pak. Oh iya, dihalalkan. Dihalalkan. Iya. Terima kasih banyak Pak Rashid. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kami. Dan juga terima kasih sudah hadir para pendeta semua ya, yang juga ikut gabung di Santai Bercakap Cyber ala Die Hard, ini edisi yang kedua.